lagi sama Kak Klar dan Kak Mikaela. Yeay, wah nggak kerasa loh adik-adik JL Kids. Kita udah di minggu pertama di tahun baru. Di tahun berapa? 2024. Wah kalau gitu kita ucapin Happy New Year ya buat teman-teman JL Kids ya. Siap ya Kak Mikaela ya? Siap, Kak. Siap ya? Oke, 1, 2, 3. Happy New Year! Wah, Dede JL Kids, kalau gitu semuanya mau menyambut tahun baru ini dengan penuh sukacita? Mau, Kak. Pasti mau ya. Pasti semuanya sekarang Kak Klar dan Kak Mikaela di sini mau ajak adik-adik semuanya untuk memuji dan menyembah Tuhan ya. Siap semuanya? Siap, Kak. Kasih yang terbaik buat Tuhan? Oke, Kak. Oke. Kalau gitu adik-adik benar-benar mau kasih yang terbaik buat Tuhan, Kak Mikaela, sekarang kita ajak adik-adik JL Kids untuk berdoa dulu ya sebelum kita mulai kebaktian kita ya. Oke, siap adik-adik JL Kids? Kita mau tutup mata kita mau minta Tuhan yang hadir dimanapun kita berada. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan-Mu lewat kebaktian online hari ini Tuhan. Kami mau mengundang Engkau Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada Tuhan. Karena kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan kebaktian online ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik JL Kids. Kita mau ajak adik-adik JL Kids. Sekarang kita mau menari memuji Tuhan ya. Siap? Kita mau bilang kasih Tuhan Yesus itu sungguh hebat. Nanti semuanya angkat tangan. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Jangan ada yang duduk ya. Semuanya gerakin badannya ya. Siap semuanya katakan. Haleluya. Haleluya. Ku rasakan kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih jempolnya ya buat Tuhan ya. Dan kebaikannya. Semuanya katakan apa? Kasih Tuhan Yesus tak berkesudahan, selalu baru tiap hari. Yang percaya kasih Tuhan Yesus kalahkan takutmu, kasihnya sungguh hebat. Semuanya mau nyanyi sama-sama buat Tuhan Yesus. Semuanya mau berkata bahwa kasih Tuhan Yesus itu sungguh hebat. Kita mau naikkan tangan kita lagi adik-adik ya. Haleluya. Haleluya. Ku rasakan kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku rasakan kebaikannya. Semuanya katakan apa? Kasih Tuhan Yesus tak berkesudahan, selalu baru tiap hari. Kita mau kalahkan takut kita. Yesus kalahkan takutmu, kasihnya sungguh hebat. Kasih Tuhan. Mana tepuk tangan dong di atas kepala. Yang percaya kalau kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Kasih Tuhan Yesus. Siap ya semuanya ya. Kita mau lompat sama-sama buat Tuhan Yesus ya adik-adik JL Kids ya. Siap. Kasih Tuhan Yesus tak berkesudahan, selalu baru tiap hari. Kasih Tuhan Yesus kalahkan takutmu, kasihnya sungguh hebat. Kasihnya sungguh hebat. Yes, sekali lagi. Kasihnya sungguh hebat. Yeay, kita mau gerakin badan kita lagi nih. Coba kita mau angkat tangan kita. Yeay. Mana gerakin lagi dong? Kita mau lari ya buat Tuhan ya Kak Miki ya. Oke semuanya. Yang percaya kalau kasih kasih Tuhan sungguh hebat. Katakan haleluya.
mau ajak adik-adik JL Kids untuk selalu berkata, siapa yang mau di sini mau dekat sama Tuhan Yesus? Aku, Kak. Mau semuanya? Kalau gitu kita nyanyi dengan semangat ya semuanya ya. Siap gak? Siap, Kak. Mau gak? Mau, Kak. Mau gak deket sama Tuhan Yesus? Mau dong pastinya. Kalau gitu semuanya sekarang kita mau tepuk tangan di atas kepala dong. Siap semuanya? Ku selalu mau dekat denganmu. Ku tak mau jauh dari hatimu. Semuanya karena kau baik dan penuh kasih. Cintamu besar kepadaku. Yesus Tuhanku. Mana tangannya? Mulialah namamu. Mulialah namamu Tuhan Yesus Rajaku. Kita mau siap tinggikan nama Tuhan. Ku tinggikan, kita agungkan, ku agungkan namamu Tuhan. Wah, pasti ada di JL Kids semuanya mau ya dekat sama Tuhan Yesus ya demikian. Bener gak? Bener ya. Kalau gitu kita nyanyi sekali lagi dari awal ya dari JL Kids ya. Ku selalu mau dekat denganmu. Katakan apa? Ku tak mau jauh dari hatimu. Semuanya percaya? Karena kau baik dan penuh kasih. Cintamu besar kepadaku. Yesus Tuhanku. Mulialah namamu. Mulialah namamu Tuhan Yesus Rajaku. Kita mau tinggikan nama Tuhan ya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu. Siapa? Tuhan. Semuanya tepuk tangan di atas kepala. Yesus. Mana suaranya? Kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus dong. Mulialah namamu. Mulialah namamu Tuhan Yesus Rajaku. Siap meninggikan namanya adik-adik? Ku tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan. Kita mau muter sama-sama ya. Yesus Tuhanku. Mulialah namamu. Mulialah namamu Tuhan Yesus Rajaku. Ku tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan. Ku tinggikan, kita agungkan, ku agungkan namamu. Siapa? Tuhan. Sekali lagi, ku tinggikan, ku agungkan nama. Kita lomba sama-sama. Yeay. Yang mau meninggikan nama Tuhan Yesus, coba mana tepuk tangannya dong. Semuanya siap ya? Katakan haleluya. Oke adik-adik JL Kids, Kak Mik, kita mau aja adik-adik JL Kids saatnya kita mau sembah Tuhan ya. Adik-adik JL Kids siap mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita mau berkata kalau kita cinta sama Tuhan. Kita mau tutup mata kita mau angkat tangan kita mau berkata di minggu pertama ini kalau kita mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku. Kami tahu Tuhan,
Engkau berikan buat kami Tuhan. Membuat kami ada Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan. Kita mau nyanyikan sekali lagi. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Engkau sangat berarti Tuhan buat hidup kami. Kami ada sampai hari ini Tuhan. Bukti nyata kasih-Mu Tuhan buat kami Tuhan. Yang memberiku keselamatan. Tuhan Yesus, ku cinta Kau. Lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hati. Kita mau nyanyikan adik-adik Joel Kids lagu ini dari awal. Semuanya siapkan hatinya. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku. Kami percaya Tuhan, pengorbanan-Mu, Kau yang menyelamatkan kami Tuhan. Beriku keselamatan. Tuhan Yesus, ku cinta Kau. Lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hati. Yang mau cinta sama Tuhan, Kak Karmo ajak semuanya untuk angkat tangannya. Kita mau berkata, Tuhan, kami mencintai Engkau Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau mencintai Engkau Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hatiku. Kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dalam lagi. Kamu mau berkata, Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hati. Sekali lagi kita mau berkata, adik-adik Joel Tuhan Yesus, ku cinta. Biarkan penyembahan ini Tuhan menjadi pengakuan iman kami Tuhan. Kami mau berkata Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh mencintai Engkau Tuhan. Ku cinta Kau dengan segenap hatiku. Dengan segenap jiwaku. Sekali lagi kita mau katakan, dengan segenap jiwaku. Terima kasih Tuhan. Biarkan penyembahan ini Tuhan menjadi pengakuan iman kami, menjadi doa kami bahwa kami sungguh-sungguh mencintai Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sangat mencintai kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang bukakan telinga kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, sehingga kami bisa menerima semua pesan-Mu utuh Tuhan, tanpa ada yang tercecer Tuhan.
Engkau sendiri Tuhan di minggu yang pertama di tahun baru ini Tuhan. Sebagai awal langkah kami Tuhan di tahun ini Tuhan. Biarkan kami Tuhan terus berjalan bersama Engkau. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami siap Tuhan untuk mendengarkan pesan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap mendengarkan firman, semuanya katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Kak Yanti percaya kalian semua dalam keadaan yang baik. Hari ini tanggal berapa ini? Tanggal berapa ya? Tanggal 7 bulan Januari tahun berapa? 2024. Adik-adik, kita berarti sudah 1 tahun loh nggak ketemu loh. Terakhir kita ketemu di tanggal 31 Desember 2023. Sebelum Kak Yanti mulai semuanya, Kak Yanti ucapkan dulu selamat tahun baru 2024. Buat adik-adik Joel Kids semua dimanapun kalian berada. Baik yang di kota Semarang maupun yang di luar pulau juga, di luar kota. Selamat tahun baru. Kak Yanti percaya berkat Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Amin. Berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita semua. Yang percaya katakan amin. Wah, Kak Yanti percaya kalian mengatakan amin yang paling kencang. Karena Kak Yanti tahu Tuhan Yesus, Dia Tuhan yang menyertai setiap kita. Nah, Kak Yanti percaya senang sekali kita menjalani hari-hari ini. Ya, mungkin yang liburan sudah selesai liburan, kita sudah mulai masuk sekolah, mama papa kalian sudah mulai bekerja lagi, dan Kak Yanti percaya hari demi hari kita terus merasakan kebaikan Tuhan, kita terus merasakan penyertaan Tuhan. Ya, kalau di minggu yang lalu di tanggal 31 Desember kemarin, masih ingat Kak Yanti sampaikan apa? Tahun 2024 kita tidak pernah ngerti adik-adik akan terjadi seperti apa. Tapi yang harus kita lakukan adalah, ayo kita bangun mezbah kita dengan Tuhan. Ya, kita belajar minggu yang lalu, bangun mezbah, utamakan Tuhan, dan kita akan bisa jalani hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Waktu itu Kak Yanti bilang, kita tidak bisa mengandalkan kepintaran kita. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, kesehatan kita. Bisa sewaktu-waktu kita sakit. Kita juga tidak bisa mengandalkan kekayaan kita. Aku punya uang yang banyak. Nggak bisa adik-adik. Karena suatu kali bisa saja semua itu habis dari hidup kita. Kita cuma bisa mengandalkan Tuhan dalam hari-hari kita. Nah, siapa yang kemarin waktu pergantian tahun, kalian memulainya dengan membangun mezbah dengan Tuhan? Atau kalian memulai dengan, aku lihat kembang api Kak, aku nonton televisi, atau aku lihat YouTube. Kalian memulainya dengan apa? Dengan kalian bersuka cita, dengan santai-santai, bakar-bakaran mungkin, berkumpul dengan keluarga, atau kalian duduk diam dengan keluarga, kalian bangun mezbah, mengucap syukur dengan Tuhan. Kak Yanti berharap kalian memilih yang kedua. Kalian bangun mezbah, mulai awal tahun ini, kalian memulai dengan bangun mezbah itu. Kalian memulai dengan Tuhan, aku harus berjalan seperti apa? Aku harus berjalan di mana? Karena seperti yang Kak Yanti cerita waktu itu, belum ada GPS adik-adik. Zaman sekarang juga tidak ada GPS untuk menjalani tahun 2024. Beda kalau kita mau keluar kota, ada GPS-nya. Tapi sepanjang tahun 2024, nggak ada GPS-nya. Kita cuma bisa berdoa, tanya Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, siapa yang rindu tahun 2024 kalian berhasil? Semua pasti angkat tangan, aku mau berhasil. Siapa yang rindu tahun 2024 kalian lebih sukses? Semua pasti pengen lebih sukses. Dan siapa yang mau tahun 2024 semakin baik daripada tahun 2023? Kak Yanti percaya kalian pasti berkata, aku mau Kak, tahun ini nilaiku mau lebih bagus dari tahun 2023. Tahun ini aku mau lebih diberkati, keluargaku diberkati, bahkan bisa menjadi berkat buat orang yang lain. Aku mau Kak, tahun ini aku sehat, aku tidak sakit. Nah, ada banyak pengharapan yang kalian sampaikan ke Tuhan untuk sepanjang tahun 2024. Tapi hari ini kita akan belajar ada 2 hal yang harus kita lakukan untuk kita menjalani sepanjang tahun 2024. Adik-adik siap mau belajar? Siap? Kalau siap, ayo siapkan Alkitabnya.
Kita akan belajar firman sama-sama. Ada 2 hal tuntunan, ya. Siapa yang tahu apa ya? Orang yang kakinya sakit jalan pakai tongkat. 2. Tahu ya? Tahu ya, pakai kruk. Nah, ketika orang itu kakinya sakit, dia harus jalan pakai 2 kruk. Apa yang terjadi kalau kruk yang satu diambil, adik-adik? Bisa jalan enggak? Nggak bisa, pasti akan jatuh ya. Tapi dia harus berjalan dengan 2 kruk, maka dia akan bisa berjalan dengan baik. Hari ini sama, kita akan belajar 2 hal. Harus semua dilakukan, jangan cuma salah satu. Karena nanti kalau salah satu bisa timpang dan membuat kita bisa jatuh. Yuk kita belajar yang pertama, apa yang harus kita lakukan di sepanjang tahun 2024. Yang pertama, ada tulisan apa di situ? Apa? Percaya. Wah, Kak, percaya itu sudah sering sekali aku dengar, Kak. Percaya. Tapi pertanyaannya, adik-adik masih percaya dengan Tuhan hari ini? Atau berapa banyak di antara kalian sudah mulai malas untuk ke gereja mungkin? Buat apa Kak ke gereja? Buat apa Tuhan tidak memberkati aku? Tuhan tidak menyembuhkan sakitku? Untuk ibadah online, buat apa Kak? Aku ikut ibadah online. Aku nilainya nggak bagus-bagus. Adakah di antara kalian hari ini masih percaya dengan Tuhan? Hal yang pertama kita belajar adalah percaya. Kita buka sama-sama di Amsal 3 ayat yang ke-5. Ayat pertama kali yang akan kita baca di tahun baru ini. Dikatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Alkitab berkata percaya kepada Tuhan, bukan setengah-setengah, tapi dikatakan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Alkitab sungguh jelas mengatakan percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada orang lain, bukan percaya kepada sahabat kita, bukan percaya kepada teman-teman kita, tapi percaya kepada Tuhan. Amin. Hal yang pertama yang harus kita lakukan sepanjang 2024, kita harus tetap percaya dengan Tuhan. Apa itu percaya, Kak? Yakin, aku percaya, aku yakin dengan Tuhan. Bahwa Tuhan ketika dia berjanji, dia pasti menggenapi. Ada satu tokoh di Alkitab yang sangat terkenal karena dia begitu percaya dengan Tuhan. Siapa namanya? Pasti semua tahu. Tokoh ini adalah tokoh yang Kak Yanti bahas minggu yang lalu. Siapa? Abraham. Sampai akhirnya Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Saat kita percaya, itu sama artinya kita beriman dengan Tuhan. Apa yang Abraham lalui? Minggu lalu Kak Yanti cerita, dia harus keluar dari tanah Ur Kasdim. Dia percaya dengan Tuhan, dia nggak tahu harus kemana, ke tempat seperti apa Abraham nggak tahu. Tapi dia percaya, dia ikut, dia keluar dari Ur Kasdim. Dan sampai suatu kali, dia mengalami banyak peristiwa. Dia harus berpisah dengan Lot. Ya, adik-adik tahu cerita itu. Dia harus berpisah dengan Lot, dia harus menghadapi kota Sodom dan Gomora, dia harus berdoa, dan akhirnya Sodom dan Gomora dihanguskan. Abraham mengalami banyak hal yang tidak enak, tapi dia tetap percaya loh dengan Tuhan. Sampai suatu kali, di usianya yang sudah tidak lagi muda, Abraham belum punya anak. Dan hari itu Abraham dijanjikan seorang anak kepada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan apa? Abraham percaya kepada Tuhan dan diperhitungkan sebagai kebenaran. Akhirnya dapat anak, adik-adik. Tuhan kasih Abraham seorang anak, namanya Ishak. Abraham begitu sayang dengan Ishak. Abraham sangat mengasihi Ishak. Hingga suatu kali firman Tuhan datang lagi kepada Abraham. Kita buka sama-sama di Kejadian pasal yang ke-22. Kita baca dulu yuk, judulnya apa di situ? Kepercayaan Abraham diuji. Ternyata percaya kita tuh harus melewati ujian, adik-adik. Abraham ketika dia punya anak, dia begitu mengasihi Ishak, firman Tuhan datang. Ayat yang pertama dikatakan apa? Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Ayat 2, firman-Nya,
ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini firman Tuhan yang begitu menyedihkan buat Abraham. Betul ya? Anak yang cuman satu-satunya Tuhan minta untuk dipersembahkan. Kira-kira kalau kita jadi Abraham mau seperti apa adik-adik? Ikut nggak ya? Duh Tuhan, ini anak cuman satu. Gimana ya? Tapi apa yang Abraham lakukan? Ayat ketiga. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelena keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Firman berkata keesokan harinya Abraham langsung pergi. Bukan nunggu 1 tahun kemudian, 3 tahun kemudian. Tidak adik-adik. Ketika firman itu datang kepada Abraham, Abraham langsung berangkat. Dia persembahkan Ishak. Tapi akhir cerita kita tahu, karena percayanya Abraham yang luar biasa, Tuhan gantikan Ishak dengan seekor anak domba. Ishak nggak jadi dikorbankan. Ada anak domba yang dikorbankan, menggantikan Ishak. Kepercayaan kita terus diuji adik-adik. Tahun 2024, kepercayaan kita kepada Tuhan juga akan terus diuji. Apa yang akan kita lakukan saat kita berdoa sesuatu dan Tuhan belum jawab? Apa yang akan kita lakukan saat kita sakit atau orang tua kita sakit dan kita berdoa dan Tuhan tidak jawab? Mungkin malah Tuhan jawab yang sebaliknya. Apa yang kita lakukan? Akankah kita tetap percaya kepada Tuhan? Atau kita mulai, sudahlah, percuma doa sama Tuhan. Adik-adik, percaya. 2024, kita perlu apa? Percaya dengan Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang baik. Amin. Kalau Tuhan itu baik, Dia selalu menjaga setiap langkah kita. Dia selalu memelihara hidup kita. Burung-burung di udara aja, Tuhan kasih makan. Bunga di padang Tuhan kasih pakaian, kasih warna yang cantik. Apalagi kita. Ayo 2024 percaya. Ingat ayatnya tadi Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau hari-hari ini kalian masih percayanya setengah-setengah, ayo berdoa minta ampun ke Tuhan. Tuhan, kasih aku percaya kepadamu segenap hati. Percaya ikut Tuhan segenap hati. Amin. Yang pertama adalah percaya seperti Abraham. Dia sangat percaya dengan Tuhan. Sampai akhirnya dikatakan dia menjadi sahabat Tuhan. Karena saking percayanya dengan Tuhan. Siapa yang mau di sini dipanggil sahabatnya Tuhan? Misal namanya Andi. Siapa yang mau jadi Andi sahabatnya Tuhan? Atau yang namanya misalnya Maria. Dikatakan Maria sahabatnya Tuhan. Kayak nanti sangat rindu kita semua menjadi sahabatnya Tuhan. Satu, apa yang harus kita lakukan? Percaya, benar-benar percaya dengan Tuhan. Amin. Yuk sekarang yang kedua. Setelah percaya, yang satu kita harus lakukan apa? Taat adik-adik. Taat itu apa? Taat itu taat. Mau dibaca dari atas ya taat, mau dibalik dari bawah juga tetap taat. Mau lewat kanan juga taat, ke sebelah kiri juga tetap taat. Taat itu nurut dengan Tuhan. Siapa yang hari-hari ini masih taat dengan Tuhan? Atau di antara kita sudah mulai, enggak apa-apalah, kan Tuhan enggak kelihatan. Tuhan enggak kelihatan adik-adik, tapi Dia maha melihat. Dia melihat semua yang kita lakukan. Dia melihat semua yang kita kerjakan. Hal yang kedua adalah taat. Satu tokoh Alkitab yang akan buat contoh. Yang minggu lalu juga sudah kita bahas. Siapa? Siapa namanya? Yang membangun bahtera? Iya, betul sekali namanya adalah Nuh. Kita buka di Kejadian 6 ayat 22. Setelah firman Tuhan berkata bangun bahtera dengan ukuran sekian. Ayat yang ke-22 dikatakan apa? Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat
seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Firman jelas mengatakan Nuh melakukan tepat. Berarti semua ukuran bahteranya tepat, bahannya dicari bahan yang tepat. Misal Tuhan berkata buat panjang 1 meter, tetap Nuh buat 1 meter. Nggak yang dikurangi sedikit lah, Tuhan kan nggak tahu, jadi 95 cm lah. Nggak, adik-adik. Firman jelas mengatakan Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan. Siapa yang mau didapati jadi anak-anak yang nanti Tuhan berkata, aku senang karena misalnya namanya siapa? David melakukan tepat seperti yang aku perintahkan. Kita mau jadi anak-anak yang taat, adik-adik. Amin. Di tahun 2024 kita mau jadi anak-anak yang semakin taat dengan Tuhan. Kita bisa taat dengan orang yang kita percaya. Siapa yang percaya dengan mama papa kalian? Percaya ya? Mereka orang yang baik, mereka menjagai kita. Taat enggak sama mereka? Ketika disuruh les, taat enggak? Taat. Ya, karena kita percaya dengan mereka. Tapi kita enggak akan bisa taat dengan Tuhan kalau kita enggak belajar taat dengan yang terlihat sama kita hari ini. Sudah belajar taat dengan orang tua sepenuhnya? Sudah belajar taat dengan guru di sekolah? Sudah belajar taat dengan orang yang lebih tua dari kalian? Kalau adik-adik tidak belajar itu dari sekarang, susah untuk taat dengan Tuhan. Perkataan mama yang kedengaran di telinga aja kita nggak taat. Apalagi perkataan Tuhan yang mungkin kelihatannya samar sekali di telinga kita. Ketika Tuhan berkata, ayo bangun pagi, berdoa. Itu bukan Tuhan. Karena aku masih capek, aku masih ngantuk. Tapi kalau kita sudah terbiasa taat dengan orang tua, misalnya orang tua bangunin kita, ayo bangun pagi, berdoa, habis itu olahraga, kita taat. Ketika suara Tuhan datang dalam hidup kalian, akan dengan mudah kita akan taat. Kenapa? Kita sudah terbiasa taat. Dengan mama papa kita taat, dengan kakak kita taat, dengan guru di sekolah taat, dengan Tuhan kita juga jadi anak-anak yang taat. Amin. 2 hal yang hari ini kita belajar sebagai bekal untuk sepanjang tahun 2024. Yang pertama adalah percaya. Percaya dengan siapa? Dengan Tuhan yang pasti. Yang kedua adalah taat. Taat dengan siapa? Belajar dulu taat dengan yang kelihatan oleh kita. Dan kemudian kita harus belajar taat dengan Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Banyak sekali adik-adik. Kalian bisa baca di Alkitab. Ada perintah Tuhan untuk menabur. Kalian sudah lakukan belum? Ada perintah Tuhan untuk berbuat baik. Kalian sudah lakukan belum? Ada perintah Tuhan untuk menjadi saksi. Sudah mulai menjadi saksi belum buat teman-teman di sekolah kalian? Yuk belajar taat. Sekecil apapun yang kita dengar, yang mungkin timbul dalam hati kita, ayo belajar lakukan. 2024 akan menjadi tahun yang luar biasa buat kita. Amin. 2 yang harus kita lakukan. Percaya, taat. Diawali dari semuanya itu, bangun mezbah setiap hari dengan Tuhan. Amin. Setiap pagi bangun mezbah, katakan Tuhan Yesus, tolong aku, apa yang harus aku kerjakan. Setelah Tuhan berkata sesuatu, taat, lakukan, dan percaya bahwa yang Dia katakan itu baik buat kita. Amin. Ketika Tuhan suruh kita puasa, percaya enggak? Percaya, itu baik buat kita. Jangan berkata, kok Tuhan nyuruh puasa, aku kan lapar. Enggak adik-adik, belajar taat. Puasa, lakukan dengan baik, lakukan dengan setia. Maka sepanjang tahun ini, penyertaan Tuhan akan terus ada dalam hidup kalian. Kita tidak pernah mendengar, melihat cerita di Alkitab tentang Abraham dan Nuh, hidup mereka sengsara. Enggak, hidup mereka diberkati sampai akhirnya mereka mati. Siapa yang mau hidup kita terus diberkati, ada dalam penyertaan Tuhan. Mereka berdua lakukan itu, mereka bangun mezbah, mereka percaya dengan Tuhan, dan mereka taat melakukan yang diperintahkan Tuhan. Amin. Tetap baca firman, karena di sini adalah perkataan Tuhan. Mungkin kita belum bisa dengar Tuhan ngomong apa, tapi saat kita baca firman, kita tahu kita harus berbuat apa. Ya, terus baca firman, dan jangan pernah
berhenti untuk baca firman. Amin. Yuk sebentar kita akan berdoa. Kita akan minta ke Tuhan biar dua hal ini terus jadi dasar dalam hidup setiap kita. Ayo kita berdoa sama-sama. Taruh tangan di dada kalian. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau izinkan kami masuk di tahun 2024. Kami tahu Tuhan, tahun ini tidak mudah. Tapi kami percaya kami akan bisa melewatinya saat kami berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan, hari ini kami sudah belajar akan firman-Mu. Kami mau percaya dan kami mau terus taat dengan Engkau Tuhan. Tolong berikan kami kemampuan, berikan kami kesanggupan untuk kami terus percaya kepada Tuhan. Tidak ada keraguan sedikit pun dari hidup kami kepadamu Tuhan. Dan kami mau terus taat kepadamu apapun yang Kau katakan, apapun yang Kau perintahkan, kami mau belajar taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sepanjang tahun ini Engkau akan menyertai kami. Sepanjang tahun ini Engkau akan memberkati kami. Dan hidup kami akan terus naik dan tidak akan turun Tuhan. Karena kami tahu kami lebih daripada pemenang. Kami mengucap syukur Tuhan. Terus tanamkan dalam hidup kami percaya kepadamu. Dan kami mau jalan dengan ketaatan demi ketaatan kami kepadamu. Maka kami akan terima Tuhan keberhasilan. Kami akan terima berkat yang terbaik. Kami akan terima semua yang Tuhan janjikan jadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Buat itu semua masuk dalam hidup kami. Dan kami lakukan dalam setiap hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Joel Kids. Kembali lagi di acara Viva bersama Kak Vivi dan Kak Velovi. Itu yang Biasa kita akan bermain games nih. Kayaknya nggak seru deh Kak. Iya deh, kayaknya nggak seru. Yuk kita panggil peserta Vivanya. Yuk sini. Nah, udah ngumpul semua nih. Tapi enaknya ngapain ya, Kak? Kita mau main game Uno Stako. Tada! Gamenya udah ada nih. Yuk, kita mulai main. Udah tahu cara mainnya kan? Belum. Ya, ini caranya. Kan ada ini beberapa simbolnya. Kalau yang ini kita harus ngambil double, tapi harus sesuai warnanya. Yang ini kotak-kotak. Terus kalau yang lagi ya, yang ini itu untuk ganti warna. Dan yang nomor-nomor itu kalian cuma ambil satu. Kalau yang ini kalian jadi satu pemain ngambil, terus pemain berikutnya stop, terus ke pemain berikutnya. Oke, udah pada mudeng? dah. Yuk kita bikin barisan dulu. Sebelum kita main, yang kalah kita coret ya bibinya pakai bedak. Ya. Tambang belum Ayo. Keren. Mulai. Satu Kak. Apakah jatuh? Apakah jatuh? Keren. Yuk, Saka. Yuk. Iya. Tuh.
Waduh. Siapa ini? Tuh kok udah bayar. Waduh. Komerin. Aku tuh bisa loh. Round the yuk mulai. Masih gampang nih, kalau pertama. Terus kamu udah main? Gue nggak main nih. Enak. Masuk ke bawah. Tapi balik lagi dong ke yang Go. reverse. Oh iya. Oh berarti. Gak jadi hati. Waduh. Ring. Waduh. Langsung. Jadi aku. Nggak bahaya. Ayo siapa? Cepat maju. Iya. Cepat. Iya. Kamu jos di belakang winner. Gampang jatuh. Warna biru. Apa tuh? Nggak langsung nggak Ngasal loh. Aku juga ngasal loh. Pertama dia langsung goyang-goyang ya. Aduh. Ayo. Gak bahaya. Nah. Gak ngasal loh. Tuh, ayo. Aduh. Ayo jatuh gak ya? Wah nggak sih. Iya jatuh. Goyang nih. Aduh. Yang mana nih? Tutor. Lumayan nih. Wih. Tuh ya. Berat sebelah. Mati aku. Suka? Oke. Ih. Ayo. Oke, keputusanmu benar. Ice skating. Nah, ya. Aku belakang. Aku paling belakang. Aku paling belakang. Ya. Gak jatuh. Bikin takut. Oke. Ngambak. Salah. Ayo. Wah. Keren. Tiffany gampang banget nih. Suka. Ah. Dia tuh yang dorong apa toh? Ayo coba. Ayo. Jatuh lagi. Berat sebelah. 괜찮아요. 괜찮아. Siap. Mulai ya. Aku jatuh. Sebelahnya. Biar goyang bener. Tendangannya apa? Tuh, waduh. Waduh, masa salah 3 kali. Boleh tak kasihan dong. Salah 3 kali. Iya.
Reverse, berarti Loh, reverse. Dari- Se. dari akhir. Yes. Yes. Belakang. Jahat banget. Enggak, aku baik kok. Oh, sini. Kan yang depan kan Teo. Kan berarti Teo belakang, aku sini terus Wina terus kamu. Ya, makasih ya, Con. Enggak boleh. 3 blok di atas enggak boleh. Lo enggak bisa toh? Enggak apa-apa. Aneh. Ya, Selamat. kena beda. Selamat. Wow, nice. Shalom adik-adik, tadi gamenya seru kan? Pasti dong seru. Dari game tadi kita bisa belajar kalau kita harus mengambil sebuah keputusan. Nah, ngambil keputusannya saat tadi peserta Vivanya mau ngambil satu blok dari Uno Sakonya. Waktu mau ngambil, kalau ngambil yang blok ini bakal jatuh nggak ya? Kalau ngambil yang warna ini bakal jatuh nggak ya? Nah, dari situ, kadang kalau kita mau ngambil sebuah keputusan, kita lupa tanya sama Roh Kudus. Dan itu membuat keputusan kita nggak benar. Maka, mulai dari sekarang, kakak undang adik-adik, mulai dari sekarang, harus kalau membuat keputusan, tanya dulu ke Roh Kudus, biar keputusan kita benar. Nah, dari game tadi, ada firman Tuhannya loh, ini diambil dari Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, itu artinya adalah Roh Kudus akan selalu menolong kita dan menjadi penolong kita untuk mengambil suatu keputusan. Nah, itu adalah firman dari game hari ini. God bless you!